Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar sebulan yang lalu, seorang sahabat saya mengirimkan sebuah video tentang bumi datar. Nah, kemudian beliau ini meminta saya untuk memberikan tanggapan tentang ini, karena beliau tahu bahwa saya ada sedikit background lah untuk menjelaskan bahwa bumi itu memang betul-betul bulat. Nah, untuk itu saya share screen saya, cuman saya rekaman ini menggunakan Zoom ya, jadi memang kadang-kadang agak 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 terhambat gitu. Baiklah, judul video saya ada kekeliruan konsep bumi datar. Pada 28 Januari lalu, saya menerima kiriman video dari seorang teman tentang bumi datar. Ini linknya. Tadi cokok dengan teori NASA itu langsung kita berkeyakinan bumi ini bulat. Dulu siapa yang ragu bahwasanya bumi itu bulat? Sekarang saya pun ragu. Pas ada ulama berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar, diketawain. Nah, lalu disalahkan ayatnya, disalahkan hadisnya, disalahkan agamanya. Dari mana kelihatan bulat? Tak tahu juga Anda kelihatan bulat dari mana. Bahwa bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang mulai dibongkar. Dulu saya tidak akan ragu bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Sekarang antum ragu nggak? Dia mulai ragu. Ada flat earth, kata mereka, banyak videonya di mana? YouTube dibantah, semua mengatakan kalian dibohongin. Dengan penjelasan sangat ilmiah yang sekarang membantah teori NASA tersebut, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, para ulama-ulama salaf, dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir. Murtad. Sayangnya dalam video itu tidak disebutkan manakah dalil di dalam Al-Quran atau hadis yang menjadi pijakan kesimpulan bahwa bumi itu datar. Nah, yang lebih mengerikan lagi, para asatidz ini dengan tegas mengkafirkan semua yang percaya bumi itu bulat. Ini astagfirullahaladzim. Pada 30 Januari, saya memforward video ini ke seorang ustadz di Bekasi yang katanya mengenal baik asatidz penganut bumi datar ini. Menurut beliau, video itu hanya potongan-potongan yang dirangkai dan merupakan fitnah. Saya kemudian minta beliau untuk mempertemukan saya dengan para asatidz di atas untuk tabayun dan diskusi. Asatidz ini berjanji bersedia mempertemukan saya, namun karena kesibukan beliau kelihatannya tidak, sudah 2 bulan ini tidak bisa juga saya dipertemukan. Sementara itu banyak teman dan sahabat yang mendesak agar saya secepatnya membuat bantahan atas konsep video bumi datar ini. Nah, apa modal saya melakukan bantahan? Oke, saya menyelesaikan S1 di Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM 79. Kemudian pada 1984 saya menyelesaikan S2 di Department of Geodetic Science, Ohio State University, Amerika Serikat. Secara klasik, ilmu geodesi itu adalah mempelajari bentuk dan ukuran bumi. Jadi sudah sangat spesifik sekali. Pada awal 1988, saya menyelesaikan S3 saya di Department of Photogrammetry, University College London di Inggris. Sedangkan fotogrametri sendiri adalah cabang dari yang masih dalam rumpun ilmu geodesi. Jadi insya Allah saya memiliki sedikit pengetahuan untuk menjelaskan bumi, bentuknya dan ukurannya. Apa karya saya terkait sains Islam? Nah, ini juga perlu saya berikan. Saya bukan pembebek para sarjana barat. Saya membongkar mitos yang diperkenalkan ahli astronomi barat yang membagi fajar menjadi 3 tahap. Fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil.
Saya berkesimpulan itu adalah hanya mitos. Silahkan googling di YouTube, ketik mitos fajar astronomis. Saya sedang mempersiapkan puluhan lagi video untuk membongkar kekeliruan ini, mitos fajar astronomis ini. Pada 2014, saya menulis buku Pseudo Syariah Ekonomi, Muslim Civilization Debt untuk mengkoreksi sistem akuntansi bisnis umat Islam. Kemudian tahun 2021 saya menulis 4 buah buku yang menyajikan ribuan bukti bahwa subuh umat Islam di seluruh dunia ya itu jauh terlalu awal. Ini akibat ulama-ulama Muslim terlalu terobsesi dan taklid pada fajar astronomis yang diperkenalkan oleh ini. Silahkan lihat di Amazon.com dan ketik nama saya. Intinya saya mengkritisi kekeliruan yang harus saya koreksi lah. Inilah buku-buku yang saya produksi, ini tahun 2014 ketika saya mengajar di Malaysia. Jadi ini mengkoreksi sistem akuntansi bisnis Muslim. Kemudian ini adalah membuktikan bahwa subuh di seluruh dunia itu terlalu awal. Di Indonesia sendiri sekitar 28 menit terlalu awal. Oke, kemudian saya juga membongkar kekeliruan kriteria umkan ru'yat Mabim. Saya katakan kriteria umkan ru'yat Mabim itu adalah sebuah scientific blunder. Silakan di googling di saya. Siapa inventor penemu bumi bulat? Di masa kuno Yunani, para saintis telah tahu bahwa bumi itu berbentuk bulat. Diduga Pitagoras lah yang mengusulkan pertama kali bahwa bumi itu bulat pada 500 tahun sebelum Masehi. Kemudian antara 500 sampai 430 tahun sebelum Masehi, Anaxagoras memastikan penyebab gerhana bulan dan matahari. Bayan bumi yang tergambar pada bulan juga digunakan sebagai bukti bahwa bumi itu bulat. Pada 350 tahun sebelum Masehi, Aristotle mendeklarasikan bahwa bumi itu bulat berdasarkan pengamatan konstelasi benda-benda langit ketika dia berjalan menjauhi ekuator. Sekitar 100 tahun kemudian, Aristarchus dan Eratosthenes bahkan menentukan ukuran bumi, ya, mengukur keliling bumi. Jadi enggak ada urusannya dengan NASA, karena sejak tahun 500 tahun sebelum 500 tahun sebelum Masehi, para saintis sudah tahu ini bumi itu bulat. Sekarang pemodelan bumi. Alam merupakan fenomena stokastik. Inilah sifat ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Setiap benda di alam raya itu unik, tidak ada yang sama. Silakan kumpulkan triliunan butiran pasir dari pantai, atau kumpulkan triliunan rumput yang ada di muka bumi, maka semuanya tidak ada yang sama. Ada miliaran manusia di muka bumi, bahkan alisnya pun nggak ada yang sama. Kukunya pun tidak ada yang sama. Itulah sifat kemahabesaran ciptaan Allah. Itulah Allah, sebabnya Allah tidak memerlukan nama. Semua benda-benda ciptaannya yang ada di langit dinamakan An-Najm. Tidak beda, ada satelit, antara bintang, antara planet, semuanya An-Najm. Kecuali yang spesifik agar manusia tahu, misalnya bulan dan matahari, untuk perhitungan waktu. Jadi Allah tidak memerlukan nama karena semua yang unik itu ada di database milik Allah. Jadi Allah mengenal setiap lembar rumput dan setiap butiran pasir yang ada bertebaran di pantai. Untuk mengamati dan memfungsikan benda-benda yang bersifat stokastik ini, nah sebaliknya manusia, untuk kepentingan itu, manusia harus melakukan pemodelan. Nah ini bedanya. Kalau manusia karena kemampuan yang terbatas harus melakukan pemodelan. Untuk bumi, manusia membuat model bumi itu sebagai kadang-kadang datar, sebagai bola, sebagai elipsoid, atau geoid, tergantung ketelitian yang diinginkan. Kalau untuk urusan misalnya menentukan arah kiblat, maka cukup bumi itu dimodel dengan bidang datar. Tapi untuk urusan perhitungan waktu sholat, prediksi cuaca, bumi cukup dimodel dengan bola.
Untuk peluncuran satelit, navigasi presisi, kita menggunakan model bumi sebagai ellipsoid. Mungkin dicampur dengan geoid, karena ada medan gravitasi di sana. Jika melebatkan arah gravitasi, maka geoid. Agar semua rekayasa perhitungan manusia di atas permukaan bumi mudah terbaca, manusia harus mentransformasikannya ke bidang datar atau bidang yang dapat didatarkan. Jadi kalau di bumi bentuk bola atau ellipsoid atau proyeksikan pada bidang datar, sudah jadi bidang datar itu. Tapi kadang-kadang karena distorsinya terlalu besar, dia harus dipakai menggunakan bidang proyeksinya kerucut seperti ini. Kemudian setelah diproyeksikan, kerucut ini dibelah menjadi datar seperti ini. Atau silinder. Silinder seperti ini, kalau sudah diproyeksikan, dibelah, jadilah seperti itu. Ini adalah contohnya. Tadinya diproyeksikan pada silinder, kemudian silinder itu dibelah, jadilah ini peta. Inilah yang dinamakan proyeksi Mercator. Ya. Jadi inilah bidang proyeksi yang dihamparkan. Pada video kampanye bumi datar yang lain, lambang PBB di sini, yang ini, dikatakan sebagai bukti bahwa bumi itu datar. Loh, padahal ini adalah hasil dari proyeksi azimuthal namanya. Bumi itu bulat, kemudian diproyeksikan secara ortografis, bidang datarnya menyinggung pada kutub utara, jadilah ini. Jadilah ini. Jadi ini tidak akan terbentuk kalau orang tidak mempercayai bahwa bumi itu bulat. Ini karena ini terbentuk karena di model dari bumi berbentuk bulat, kemudian diproyeksikan pada ini. Jadi heran sama sekali saya. Kenapa ini malah terbalik-balik gitu. Oke. Video di atas mengatakan tidak ada kutub selatan, hanya ada kutub utara. Ya jelas karena ini adalah proyeksi azimuthal ortografis di mana bidang datarnya diletakkan menyinggung kutub utara. Jadi seperti ini. Seperti ini. Kalau mau memetakan kutub selatan, ya bidang proyeksinya ditaruh di sebelah selatan, ditaruh di sini. Karena bidang proyeksi ini boleh saja di mana-mana tempatnya. Nah, untuk kutub selatan tidak pernah digambarkan karena Antartika tidak berpenghuni. Nah, inilah kutub selatan sudah digambarkan dengan azimuthal ortografi. Kalau bidang datarnya menempel atau menyinggung pada kutub selatan. Jadi ada sebetulnya. Mengapa bidang proyeksi harus dihamparkan? Kalau tidak dihamparkan, bayangkan seorang insinyur harus melakukan perencanaan pembangunan jalan kereta api dari ujung barat ke timur Jawa sekitar 1000 km. Kalau dia harus melakukannya pada skala 100.000, maka dia akan harus membuat sebuah bola yang dengan jari-jari di 60 meter. Bayangkan merumitnya membuat sebuah bola dengan jari-jari 60 meter dan kemudian dia harus naik turun melakukan perencanaan pada permukaan bumi mini yang berjari 60 meter ini. Repot sekali. Jadi mendatarkan atau menghamparkan bidang proyeksi peta tadi yang silinder atau kerucut itu memang harus. Itu tidak dapat dihindarkan. Jika hanya menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi, distorsinya akan terlalu besar. Nah, contoh berikut. Ini kalau bola bumi di sini dianukan secara ortografis, jadilah ini. Tapi kalau stereografis, jadi seperti ini. Lihat nih, distorsinya jadi jauh sekali, beda sekali. Kalau mnemonik, sumber proyeksinya di sini, pusat proyeksinya di sini, jadi menyimpang jauh sekali dari ini. Jadi memang manusia itu menghindari distorsi, maka dia kemudian merubah-ubah posisi bidang proyeksinya itu di mana, harus ada di mana. Nas mana dalam Al-Quran tentang bumi datar? Video yang beredar tidak jelas dalil mana dalam Al-Quran yang mengindikasikan bahwa bumi itu datar. Memang ada beberapa ayat yang berarti Allah menghamparkan bumi seperti Al-Baqarah 22, Ar-Ra'd 3 dan sebagainya. Tapi bagaimana mungkin kata menghamparkan ini membuat kita membayangkan seperti manusia menghamparkan sajadah atau tikar. Kan kalau begitu kan jadi menyamakan Allah seperti makhluk toh. Mengapa imajinasi kita menjadi sangat dangkal dan menyamakan Allah seperti kita menghamparkan sajadah? Apakah ini bukan karena
kemiskinan kita dalam melakukan imajinasi atas kekuasaan Allah yang tanpa batas. Jadi luasnya ilmu Allah yang tanpa batas, tapi kemudian disederhanakan akibat kemiskinan kita melakukan imajinasi dengan tafsir yang sangat tekstual. Menghamparkan disamakan dengan manusia menghamparkan sajadah, itu kan sangat ridiculous menurut saya. Oke. Semua di sekitar kita menggunakan model bumi bulat. Ada 4 macam satelit. Satelit komunikasi, satelit cuaca, satelit navigasi, satelit pencitraan. Semua satelit tersebut dirancang, diluncurkan, ditempatkan di orbitnya, disinkronkan, dimonitor, dan dirawat dengan menggunakan model bumi berbentuk bulat. Bola atau elipsoid. Bahkan jadwal sholat, kapan terjadi gerhana, kapan terjadinya ijtima sebagai titik nol masuk ke bulan Komariah, semuanya dilakukan dengan model bumi bulat. Jika Anda berkendara menggunakan software navigasi yang terpasang di HP, maka hakikatnya Anda sedang menggunakan model bumi bulat. Jadi jika Anda mengharamkan bumi bulat, maka Anda harus membuang HP, televisi, ramalan, cuaca, bahkan jadwal sholat yang Anda sekarang, yang Anda miliki sekarang, karena semuanya disusun berdasarkan model bumi bulat. Nah, Anda harus menyusun semua jadwal sholat tersebut dengan model bumi datar yang insya Allah Anda akan gagal. Anda akan gagal, insya Allah. Model bidang datar pada dasarnya adalah rumusan model bumi itu, model itu bidang datar, bola, elipsoid dan sebagainya, adalah rumusan fungsi matematik yang dianggap paling mendekati bumi dengan keadaan fisik dan kondisi yang tertentu. Apakah model ini akurat? To some extent, akurat sesuai dengan keperluannya. Apakah ada penyimpangan, kesalahan atas model? Ya, pasti ada kesalahan, karena tidak ada model yang sempurna. Manusia tidak pernah tahu harga the true value. Makanya dalam statistik kita menggunakannya the most probable value, harga yang paling mungkin. Karena the true value itu tidak pernah kita ketahui. Itulah keterbatasan manusia. Jadi seperti kami ini juga mempelajari theory of errors. Dengan demikian, anomali atas kesalahan pemodelan harus selalu dalam wilayah yang manageable dan dalam batas yang tolerable. Maka dicarilah yang dinamakan the best fit atau fenomena atas fenomena fisik yang dimodel. Sering banyak tudihan dari para asatidz, kalau kita tidak mampu berbahasa Arab, janganlah gegabah melakukan tafsir atas nas Al-Quran maupun hadis. Seharusnya sebaliknya dong. Para asatidz ini jangan suka juga melakukan tafsir sains hanya dari sebuah kata dengan menggunakan kaidah bahasa yang sangat tekstual. Menghamparkan kok disamakan dengan manusia menghamparkan sajadah. Al-Quran adalah penjelasan Allah atas ilmunya yang sangat luas dan kompleks. Jadi kalau membaca wa'alamal adamal asma'al kullaha thumma aradahum alal malaikatu faqala anbi'hum bi asma'iha, seperti itu, saya berimajinasi bahwa Allah bukan hanya mengajarkan nama-nama seperti ini sapi, ini pohon, dan lain. Tapi itu merupakan ilmu tentang sosiologi, antropologi, dan lain-lain tentang lingkungan sosial di dunia yang sangat kompleks yang akan dihadapi oleh manusia cerdas seperti Nabi Adam. Jadi tidak boleh menurut saya menafsirkan ayat itu dengan sangat tekstual. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.